Pak Prabowo, Pak. Benar gak? Benar. Makanya saya kumpulkan kalian. Nah, saya mau tanya, yang masih mendukung Pak Prabowo angkat tangan. Pak Prabowo. Siap. Yang dukung Pak Anies siapa? Siap. Pak Ganjar. Siap. Oke. Nah, kalian ini kan di komunitas sebagai Laskar Pemuda Pemudi Peta satu komando. Nah, cuman dalam pilpres kan kalian bebas, Ya. ya, tidak harus ngikut apa Society Nurani lah, ya kan? Siap. Nah, dan kalian tahu sendiri sekarang ini saya sudah ikut Pak Anies, benar gak? Siap. Nah, bagaimana Pak Prabowo? Apa yang kamu sindir-sindir ini? Kelompoknya ini kenapa ribut? Yang keras. Cuma banyak ngomong aja, tapi buktinya belum ada. Kata siapa? Siapa yang mana? Siapa yang tidak ada bukti? Anies. Kata siapa? Buktinya aja Dulu. Anies bilang apa? Ayo. Anies kenapa? Nggak bisa Dia cuma banyak gitu. ngomong aja. Cara ngomongnya Media. gimana? Banyak ngomong. Iya, betul. Cara ngomongnya gimana? Buktinya aja Anies bukannya sombong ya kita ya. Anies sudah buktiin stadion internasional stadium buat Jakarta. Dan Anies pokoknya yang Formula E. ya Formula E itu lancar. Nggak ada halangan pembangun di Jakarta. Bukannya sombong, bagus-bagus semua. Gedung-gedung, jalanan dari jalanan jelek sampai bagus sekarang. Contoh jangan jauh-jauh Tanjung Priuk. Jalanan jelek bagus sekarang. Itulah Anies. Nah, terus kamu katanya, Ayo. ini yang jelek kan Prabowo katanya. Kenapa? Ayo. Kenapa? Yang keras. Oh, makanya kalian biar nggak ribut lagi. Kan ribut kemarin. Memangnya Pak Prabowo kenapa? Yang keras biar kedengaran ini. Kan kamu bilang sering mengkhianati apa-apa. Mengkhianati siapa Prabowo? Enggak, yang kamu tadi dengar itu loh. Yang kalian ribut. Hah? Prabowo mengkhianati siapa? Ayo. Kan kalian pernah bilang Prabowo pengkhianat. Apa siapa yang dikhianati? Jokowi. Jokowi, nggak Jokowi, Prabowo ikut Jokowi. Ayo. Katanya bilang Prabowo pengkhianat, nggak karena gabung ke Jokowi. Kan gitu. Makanya kalian ribut. Nah, yang dikhianati siapa? Prabowo. Pendukungnya. Ya. Kamu kemarin dukung Prabowo? Enggak. Loh, kok bilang mengkhianati? Pengkhianatnya kayak gimana? Pengkhianatnya dari mana? Iya. Itu termasuk pengkhianat dari mana solusinya? Apa karena gabung Jokowi? Karena ada hal-halnya. Kamu bisa nggak menjawab itu? Karena kan katanya Pak Prabowo mengkhianati pendukungnya karena gabung Jokowi. Kamu bisa jawab nggak? Gimana ini? Tidak ada kata pengkhianat. Nah, Karena berkat Pak Prabowo, Indonesia ditakuti sama negara lain. Prabowo. Ya. Nah, apalagi rasanya? Makanya Prabowo itu kalau jadi presiden nanti, makanya negara-negara lain itu nggak berani ada yang nyerang Pak Prabowo. Kenapa saya bilang nggak berani? Karena dari zaman Prabowo jadi ketua komando di Kopassus, negara lain pun bilang cuman hanya Indonesia yang punya satu komandan yang disegani dengan negara lainnya, itu Prabowo Subianto. Seperti itu. Terus kalian pilih Pak Ganjar kenapa? Karena dia dekat dengan masyarakat. Oh, kamu sering lihat ya? Seperti kamu followernya di TikTok kayaknya ya. Di kampanye itu, dekat masyarakat. Apalagi kenapa pilih Ganjar? Pak Ganjar. Selain itu, yang kamu tahu. Kamu gubernur Jawa Tengah. Kan pasti kamu tahu lah di TikToknya atau di media bagaimana kondisi Jawa Tengah dipimpin Pak Ganjar. Bagus pembangunan.
bagus. Itu yang kamu lihat ya. Terus kenapa pilih Pak Anies? Saya pilih Pak Anies karena beliau merakyat. Rakyat. Bukan hanya merakyat doang, tapi beliau jujur, amanah, dan tegas. Tegas dalam arti buat masyarakat kita lebih maju lagi. Pak Anies gak mau masyarakat Indonesia tetap skak di situ-situ aja. Jangan sampai skak di situ-situ aja. Karena apa? Karena kita sebagai pemuda nggak mau masyarakat kita, apalagi anak-anak muda, tetap di situ-situ aja. Kita harus tetap mencar dalam arti kita bantu pembangunan Indonesia demi terbaiknya bangsa Indonesia. Dan selain itu pembangunan juga di Jakarta alhamdulillah bagus. Dan di Jakarta Utara tuh jalanannya Kamu jelek. tinggal di Jakarta? Saya KTP Johar Ya. Baru, Jakarta Jakarta. Timur ya? Di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Ya. Berarti kamu tahu lah Tahu. Anies. Siap. Itu alasannya ya. Ya. Jadi, kamu mendukung Pak Anies karena merakyat, Merakyat, jujur, amanah. jujur, amanah, terus pembangunan di Jakarta sangat banyak. Ya, siap. Nah, berarti ini tadi mendukung Pak Ganjar yang pertama juga karena merakyat dan pembangunan di Jawa Tengah banyak ya. Nah, ini kelompok Prabowo sejati nih. Kenapa dukung Pak Prabowo? Ya karena Prabowo itu kalau misalkan jadi presiden, yang terutama yang saya tahu ya, pribadi saya itu Prabowo itu ditakuti dengan negara-negara lain. Contohnya kayak penangkapan masalah kasus di Papua kalau nggak salah. Oh, 96 maupun Duma. Pas lagi Prabowo itu jadi komandan Kopassus diperintahkan di Papua. Oh, Nah disitulah ada salah satu militer orang luar, orang asing. Kata orang luar itu, biarkan saya yang menangkap. Nah, orang luar itu ditempeleng oleh Pak Bowo Subianto. disitulah. orang asing itu, tentara asing. Disuruh pulang kamu ke negara kamu. Nah akhirnya di Pak Prabowo ini diangkat sama anggota anak buahnya, dibopong-bopong pas masalah kasus di Papua tersebut. Oh, berarti artinya setiap orang memilih pasti melihat kelebihannya, benar nggak? Benar. Ini memilih Pak Anies karena ada kelebihannya yang dilihat. Ya. Ini memilih Pak Ganjar karena ada kelebihannya yang dilihat. Ya. Ini memilih Pak Prabowo karena ada kelebihan Pak Prabowo yang dilihat. Benar nggak? Betul. Artinya setiap calon presiden ini memiliki kelebihan. Betul. Nah, makanya saya berpesan kepada kalian biar tidak ribut, jangan berusaha mencari kesalahan-kesalahan setiap calon presiden maupun calon wakil Presiden. Jangan apalagi menyebar fitnah, hinaan, cacian, makian. Tidak perlu. Ya kan? Ya, Karena kalian memilih seseorang pasti melihat kebaikannya, betul. bukan melihat kekurangannya, benar? Benar. Ya, begitu. Makanya berhenti berdebat tentang kekurangan. Karena apa? Setiap orang punya Kurangan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bagian Muslim, ya kan? Kecuali Nabi Isa atau Yesus bagian Nasrani, kecuali Nabi Ibrahim bagian Yahudi dan lain-lainnya. Makanya tidak perlu ribut. Berikan contoh kepada netizen plus 62, berikan contoh kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa beda pilihan capres, cawapres itu tidak ada masalah. Yang penting kita tetap menjaga persatuan Indonesia. Ya, apalagi satu komunitas begini sebagai Laskar Pemuda Peta, ya kan? Siap. Nah, jangan ribut-ribut gitu. Kenapa ini? Sebentar kawan. Jadi tidak perlu mempeributkan itu. Pilih Pak Anies, viralkan kelebihannya. Siap. Ya, gitu ya. Siap. Tidak perlu menjelekkan Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Siap. Begitu pun pendukung Pak Anies, Pak Ganjar, viralkan kebaikan Pak Ganjar. Tidak perlu mencari kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan Pak Prabowo maupun Pak Anies. Siap. Begitu pun pendukung Pak Prabowo,
viralkan kebaikan-kebaikan Pak Prabowo tanpa memfitnah, menghina, mencaci Pak Anies maupun Pak Ganjar. Kalau itu terjadi, maka kondusif negeri ini. Mau nggak kita kondusif? Siap, mau. Jangan ribut di medsos apa, saling mencaci, saling memaki. Ya di kehidupan nyata sudah tidak bagus ngomong, tidak mau lagi silaturahmi karena beda calon presiden. Itu tidak bagus. Memangnya kalau kalian sakit, capres-cawapres yang bantu kamu saat itu? Tidak. Itu tetanggamu lah yang paling pertama, temanmu lah yang kalian kenal. Benar gak? Benar. Makanya kalau kita memilih seseorang, pilihlah tapi tanpa menjelekkan capres-cawapres yang lain. Setuju? Setuju. Jadilah contoh itu. Di Laskar Pemuda Peta harus menjadi contoh. Ya, beda pilihan, kalian masih bisa duduk ngopi-ngopi, rokok-rokokan sama-sama. Betul. Tunjukkan itu. Ya kan? Ya. Nah, cuman jangan menggunakan bendera peta kemana-mana mendukung capres-capres. Ya kalau ini pakai Anies ya pakai relawannya Anies. Kalau ini Ganjar pakai baju relawannya Ganjar. Kalau ini Prabowo pakai relawannya Prabowo. Benar nggak? Benar. Tapi orang bisa lihat, itu enaknya di sana itu ada anak muda. 3 warna pilihan, tapi masih bisa duduk sama-sama ketak-ketak merokok-merokok. Itulah jiwa laskar pemuda-pemudi peta di negeri ini. Ini percontohan saja dan ini berlaku kepada seluruh pemuda peta di Indonesia. Bisa dipahami ya? Bisa. Nggak usah sampai keluar otot urat leher jelek-jelek kasih nggak usah. Kalau kalian kita beritahu kalian, kalau kalian mau menjelekkan Pak Prabowo, berguguran dosanya Pak Prabowo, kalian bertambah dosanya. Betul. Kalau kalian mau menjelek-jelekkan, memfitnah, menghina Pak Anies berguguran dosanya, kalian yang dapat dosa itu. Benar gak? Benar. Nah kalau kalian menjelekkan Pak Ganjar, memfitnah Pak Ganjar, maka kalian akan bertambah dosanya, Pak Ganjar berguguran dosanya. Bisa dipahami ya? Siap, bisa. Itulah ya. Untuk sementara itu saja arahan saya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Sampaikan juga yang tidak sempat datang ya. Yang tidak sempat datang. Pokoknya Pilpres harus Damai. Pilpres harus Kondusif. Ya, tetap Indonesia yaitu persatuan Indonesia. Peta. Satu komando. Pilpres Damai. Nunjuk semua. Itu kawan. Itu kawan. Sip. Bang Bas, saya mohon izin. Nah, Siapapun itu presidennya, baik Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, saya berharap saya sebagai pemuda-pemudi mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tolong memperbanyak peluang-peluang kerja karena peluang-peluang kerja ini di Indonesia ini sangatlah sempit. Itu harapan saya sebagai anak muda. artinya siapapun nanti Presidennya, yang terpilih, ya. baik itu Pak Anies, Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, tolong buka lapangan kerja, kerja betul. untuk rakyat Indonesia. Betul. Betul? Nah, oke. Ada lagi yang lain nggak sebelum ditutup? Pokoknya aku beritahu kalian jangan ribut. Ya. Ya. Alang ya? Siap, sudah Bang. Sudah. Siap, Nih ada nggak? Siap. Habis. Habis. Itu saja kawan. Mari kita tetap jaga persatuan Indonesia. Indonesia. Merdeka. Merdeka.